Sebelum mulai, yuk bantu dukung Bang Sam biar uploadnya lebih cepat dengan cara like video ini dan tulis di kolom komentar kalian nonton video ini di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Terima kasih teman-teman. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Berawal dari kisah seorang wanita yang menjadi tahanan baru di penjara Bad Batch. Satu-satunya penjara yang membiarkan tahanannya hidup bebas di gurun pasir sesuai keinginannya. Bahkan mereka akan terbebas dari hukuman apapun. Wanita itu bernama Arlene dengan nomor tahanan BB5040. Ini adalah hari pertamanya memasuki Bad Batch. Arlene dibiarkan hidup di sebuah gurun pasir yang usut punya usut. Di sana terdapat dua kelompok yang bertahan hidup, yaitu kelompok kanibal dan kelompok Comfort. Bagaimana kisah kelanjutannya? Inilah The Bad Batch 2017. Hari pertama Arlene berada di Bad Batch membuat dirinya kebingungan harus melakukan apa. Namun tak sengaja dirinya menemukan sebuah brosur yang bertuliskan Find the Dream, Find Comfort. Arlene berjalan sejauh yang ia bisa, namun tak menemukan apapun. Sampai akhirnya wanita itu menemukan sebuah mobil. Lalu ia memasukinya untuk beristirahat. Tapi tak berselang lama, ia melihat sebuah kendaraan sedang menghampirinya. Sepertinya Arlene sudah mengetahui siapa yang sedang mengejarnya. Seperti rumor yang beredar, mereka adalah kelompok kanibal. Sontak saja Arlene berlari sekuat tenaga, tapi hal itu sia-sia. Singkat cerita, Arlene tersadar dan sudah menjadi tawanan orang-orang kanibal. Tiba-tiba seorang wanita bertubuh kekar menghampirinya, lalu menyuntikkan obat bius di tangannya. Tak lama kemudian, wanita itu kembali datang dengan membawa gergaji besi. Tanpa rasa kasihan, wanita itu memotong tangan dan kaki kiri Arlene untuk kemudian disantap. Meskipun dibius, Arlene tak kuasa menahan rasa sakit sampai dirinya tak sadarkan diri. Di balik Arlene yang bernasib nahas, terdapat sekumpulan orang berotot. Mereka rajin berolahraga sehingga memiliki tubuh yang ideal dan kekar. Kelompok kanibal ini dipimpin oleh seorang pria yang akrab disebut Miami Man. Tak hanya Arlene yang menjadi korban, ternyata terdapat beberapa orang yang sudah kehilangan kaki dan tangannya akibat ulah dari kelompok kanibal tersebut. Pada malam harinya, Arlene memiliki ide dengan melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran agar di pagi hari seorang wanita yang sudah memotong tangan dan kakinya datang untuk membersihkan dirinya. Dan benar saja, rantai yang mengikat tubuh Arlene dilepaskan. Lalu ia dibawa keluar untuk dibersihkan. Tanpa wanita kekar itu sadari, Arlene sudah menyembunyikan sebuah linggis yang bisa melumpuhkan dirinya. Di saat wanita kekar itu sibuk membersihkan tubuh Arlene, Arlene yang sangat ingin membalaskan dendamnya langsung memukul tubuh wanita yang sudah menghilangkan kaki dan tangannya itu sampai tidak sadarkan diri. Kemudian ia mengesot layaknya suster ngesot. Hanya dengan bantuan tangan dan kaki kanannya, Arlene tak mungkin bisa pergi jauh. Untungnya ia menemukan sebuah skateboard yang bisa membawa dirinya lebih cepat keluar dari perkumpulan kanibal itu. Setelah usaha yang begitu keras serta cuaca di gurun yang sangat panas, ia dehidrasi sampai tak sadarkan diri. Terdapat 2 ekor burung gagak yang berebut ingin menjadikannya santapan makan siang. Namun Arlene keburu diselamatkan oleh seorang pengembara yang bersifat netral. Ia terbebas dari kelompok kanibal dan juga tidak menjadi penghuni Comfort. Karena melihat kondisi Arlene, pengembara itu mengetahui bahwa Arlene merupakan korban dari kelompok kanibal. Lalu ia membawanya menuju Comfort. Lima bulan kemudian, singkat cerita Arlene sudah 5 bulan menjadi penghuni Comfort. Ia juga mendapat bantuan dengan mendapat kaki buatan yang bisa membuatnya berjalan seperti orang normal. Tapi kehidupannya di Comfort dikelilingi dengan orang-orang yang aneh, membuat dirinya bosan. Arlene hanya makan, lalu ia akan berkeliling di sekitar pemukiman Comfort sampai sore. Di sisi lain, Miami Man sedang melukis wajah anaknya yang bernama Miel. Meskipun ia kanibal dan suka memakan daging manusia, Miami merupakan sosok ayah yang penyayang dan ia juga merupakan seniman yang handal. Terlihat dari lukisan yang ia buat sangat mirip dengan objeknya, yaitu anak perempuannya. Setiap malam, Miami akan memotong tubuh seseorang yang ia temukan untuk dijadikannya makan malam bersama keluarganya. Terlihat seorang wanita yang memohon-mohon agar dirinya tidak disakiti, tapi tidak ada kata ampun. Dan hasilnya adalah iga panggang lezat yang disuguhkan kepada istri dan anaknya. Di siang hari yang begitu terik, Arlene sedang melihat-lihat majalah.
Ia menggunting bagian tangan dari majalah itu lalu menempelkannya di kaca. Kemudian berimajinasi bagaimana jika tangannya kembali seperti semula. Tapi semua itu tidak sesuai ekspektasinya. Hidupnya terasa hampa dan tak bergairah. Malah apa yang ia lakukan saat itu hanya membuat dirinya sakit hati. Setelah itu Arlene mengisi pistolnya dengan peluru. Lalu ia pergi keluar dari wilayah Comfort untuk berburu burung. Pada saat yang sama, istri Miami yang bernama Maria akan mengajak Miel mengambil barang-barang rongsokan untuk menyongsong kehidupan mereka di pemukiman kelompok kanibal. Kegiatan itu merupakan kegiatan rutin yang sering mereka lakukan. Singkat cerita, Maria dan Miel sudah berada di tempat yang ia tuju dan langsung mengambil berbagai barang yang mereka butuhkan. Miel mengambil beberapa mainan yang ia suka, sedangkan Maria mengambil alat-alat rumah tangga seperti piring, lap, dan yang lainnya. Kemudian ia melihat sebuah cermin yang menarik perhatiannya. Maria nekat naik ke atas rongsokan untuk mengambil cermin tersebut, namun tiba-tiba saja kakinya tersandung dan mengakibatkan tulang kakinya patah. Maria menyuruh Miel untuk mengambil air yang mereka bawa di mobilnya. Namun tanpa dia duga, Arlene melihat Miel sedang berlari. Karena penasaran, Arlene diam-diam mengikuti Miel sampai melihat Maria yang sedang terluka. Saat sampai, Arlene langsung menanyakan dari mana mereka berasal. Karena hanya ada 2 kelompok di gurun itu, Arlene langsung bisa menebak bahwa Maria dan Miel berasal dari kelompok kanibal. Rasa sakit yang berbulan-bulan setelah kehilangan sebelah kaki dan tangannya membuat Arlene sangat ingin membalaskan dendam. Dan mungkin saat ini adalah kesempatan satu-satunya bagi Arlene untuk membalaskan dendam kepada salah satu kelompok yang memakan kaki dan tangannya. Kemudian Arlene menarik pelatuk pistolnya dan satu tembakan berhasil dilayangkan tepat di kepalanya Maria. Miel menyaksikan ibunya meninggal, tapi ia sama sekali tak menangis dan hanya menggoyang-goyangkan badan Maria, berharap Maria bisa bangun kembali. Pada saat yang sama, Miami merasa ada yang salah. Hari sudah sore, tapi Maria dan Miel tak kunjung kembali. Padahal yang terjadi adalah Miel ikut dengan Arlene menuju Comfort. Dari kejauhan, sang pengembara melihat Arlene dan Miel melalui teropong. Mungkin pengembara merasa aneh, tapi ia tak menghiraukannya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Comfort. Di sana Arlene membelikan Miel kelinci untuk menemaninya agar dia merasa nyaman. Sampai di rumah Arlene, Miel diberi tugas jika ia ingin tinggal bersamanya, maka Miel harus menurutinya. Di sisi lain, Miami menyusul ke tempat rongsokan, ingin memastikan bagaimana keadaan Maria dan Miel. Namun, hanya jasad Maria yang sedang dipatuki burung gagak yang ia temukan. Tapi tak ada ekspresi sedih terpancar di wajah pria kekar itu. Lalu ia melihat sang pengembara dan menanyakan keberadaan Miel dengan memperlihatkan gambar wajah Miel yang ia bawa. Melihat gambar itu, si pengembara tersenyum. Tapi ia meminta imbalan untuk informasi yang akan ia berikan, yaitu dengan menyuruh Miami melukis dirinya. Tak punya pilihan lain, Miami pun menyetujuinya. Setelah lukisannya selesai, si pengembara menulis "Find the Comfort" tanpa berkata apa-apa lagi. Sedangkan Arlene memanfaatkan Miel untuk mendandaninya karena akan ada acara yang diadakan pimpinan Comfort nanti malam. Pada malam harinya, seluruh warga Comfort sedang bersukaria. Mereka bergembira tanpa memikirkan saat ini mereka sedang ada di penjara. Dipimpin oleh seorang DJ handal yang bernama Jimmy, acara itu sungguh meriah. Tak lama kemudian pimpinan Comfort pun datang. Ia kerap kali disebut Dream, karena memiliki mimpi besar yaitu membuat pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh dirinya. Ia memiliki banyak istri yang sedang hamil karena sangat ingin memiliki banyak keturunan dan memperbesar wilayahnya di Bad Batch. Setelah berada di mimbar kehormatannya, Dream berpidato. Katanya mereka yang masuk The Bad Batch adalah masyarakat yang dianggap tidak berguna, kurang pintar, kurang kaya, dan masih banyak kurangnya oleh masyarakat pada umumnya. Maka hanya ada satu-satunya hal yang bisa Bad Batch lakukan, yaitu bangun dan menemukan mimpi mereka. Bagaimana caranya? Entahlah, tapi yang selama ini Dream lakukan adalah mencekoki masyarakat-masyarakatnya dengan narkoboy dosis tinggi, sehingga mereka akan merasa oleng seperti yang terjadi kepada Arlene. Setelah ia memakan narkoboy yang diberikan oleh salah satu istrinya Dream, dirinya tidak bisa mengendalikan diri. Arlene pun kehilangan Miel yang pergi mengejar kelincinya yang kabur. Tanpa Arlene sadari, Miel pergi bersama dengan Dream dan istri-istrinya ke tempat mereka. Arlene sibuk dengan pikirannya yang tidak stabil. Ia terus memikirkan di mana keberadaan Miel dan ketidaknyamanannya tinggal di Comfort. Lalu dengan setengah kesadarannya itu, Arlene pergi keluar dari pemukiman Comfort. Pikirannya mendorong ia berjalan sejauh-jauhnya. Dunia yang ia lihat awalnya begitu indah, tapi setelah lama ia berjalan entah bagaimana Miami menghampirinya. Arlene tahu bahwa itu Miami, ketua kelompok yang sudah memotong tangan dan kakinya, tapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Ia tiba-tiba memeluk Miami, dan terjadilah adegan yang tidak halal.
Di pagi harinya Arlene tergeletak tanpa kaki bantuannya, sampai ia dibangunkan oleh Miami. Pria itu langsung menunjukkan gambar Miel, berharap Arlene mengetahui keberadaannya. Tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka Arlene pun pura-pura tidak kenal dengan Miel. Lantas mereka berdua berjalan menuju Comfort untuk menemukan Miel. Tu see aquilo lá? Tu see her? No. We'll go inside and find her for me. And I'm going to kill you if you won't find her for me. Di tengah terik matahari di padang pasir, Arlene merasa haus, lalu dirinya mengeluarkan sebatang udud. Tapi Miami tidak mengizinkannya karena Arlene akan lebih kehausan. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang seseorang yang ingin membarter Arlene dengan sekompan bahan bakar. Miami merasa kebingungan, sampai akhirnya dia menyerahkan Arlene dan mengambil jerigennya. Pada akhirnya Miami mengambil salah satu lengan pria itu untuk disantap di malam hari. Tak berlama-lama di sana, mereka langsung bergegas pergi menggunakan motor agar cepat sampai menuju Comfort. Singkat cerita, malam pun tiba. Miami memanggang daging manusia yang ia bawa. Arlene mencairkan suasana dengan mengajak Miami mengobrol. Katanya Miami berasal dari Havana. Awalnya dia seorang seniman lukis yang berbakat, namun ia merantau ke kota Miami dan tidak memiliki surat perizinan sehingga dia berakhir di Bad Batch. Percakapan mereka tidak panjang karena Arlene berusaha mengambil pisau milik Miami dan mengancamnya. Terjadilah sedikit pertengkaran sampai akhirnya terjadi tembakan yang menimpa Miami. Arlene diselamatkan oleh salah satu tawanan Bad Batch lainnya dan membawa dirinya ke Comfort. Sesampainya Arlene di Comfort, dirinya merasa gundah. Sampai akhirnya ia memutuskan kembali ke tempat terakhir dirinya bertemu dengan Miami. Namun pria bertubuh kekar itu sudah tidak ada di sana. Arlene hanya menemukan buku bergambar. Di sisi lain, si pengembara melihat 2 ekor burung gagak menuju suatu tempat. Biasanya jika burung gagak pergi ke suatu tempat, maka di sana terdapat orang sekarat atau orang mati yang siap mereka santap. Maka sang pengembara menghampiri arah burung gagak itu dan ternyata di sana terdapat Miami yang sedang sekarat. Untuk memberi makan Miami, sang pengembara memburu salah satu burung gagak lalu membakarnya. Keesokan harinya Arlene membuka buku catatan milik Miami, lalu dirinya memfotokopi gambar Miel dan membagikannya ke masyarakat sekitar Comfort. Sudah putus asa ia harus mencari kemana, tiba-tiba rombongan istrinya Dream berjalan keluar kastil bersama Miel. Kehidupan Miel sekarang berbanding terbalik dengan kehidupan Miel dahulu. Dia bisa mandi air hangat dan makan spaghetti. Pada saat yang sama, Miami diantar sang pengembara ke tempat asalnya. Tapi Miami benar-benar sudah putus asa. Kelihatannya ia tidak terlalu hafal jalan pulang dan sangat ingin menemukan Miel. Di sisi lain, tampak Arlene mendekati kastil milik Dream. Terlihat wanita-wanita di sana hidup mewah hanya dengan satu laki-laki. Kedatangan Arlene ke sana ingin menjadi seperti wanita-wanita itu. Maka Dream langsung menerimanya dan mempersilahkan Arlene menikmati fasilitas di sana. Bahkan ia akan langsung mendapatkan malam pertamanya. Tapi tentu saja bukan itu yang menjadi tujuan utama Arlene. Saat ia di kamar dengan salah satu wanitanya Dream, Arlene mengeluarkan senjata dan mengancam wanita itu. Setelah itu ia membawa wanita itu ke ruang tengah untuk mencari perhatian Dream dan Miel yang pasti keluar kamar. Setelah semuanya sesuai rencana, Arlene langsung membawa Miel dan meminta Dream untuk menyiapkan sebuah kendaraan agar dirinya dan Miel bisa keluar dari Comfort. Clear the wall, let her go. Come here. Come on. Get in the front. Di pertengahan jalan mereka langsung bertemu. Miel sangat bahagia bertemu dengan ayahnya. Setelah mengkhianati pihak Comfort, Arlene tidak mungkin mau kembali lagi ke sana. Maka ia membujuk Miami untuk membawanya kemanapun ia pergi. Sedangkan Miel merasa kelaparan dan ingin makan spaghetti seperti yang ia makan saat berada di Comfort. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Maka Miami mengambil kelinci Miel dan memanggangnya. I'm hungry. I want spaghetti.
terror in face of danger. The moonlight lit, untouchable. The Bad Batch selesai.